Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kebijakan publik apa yang efektif menekan penularan COVID-19 pada masa libur panjang Natal dan Tahun Baru? Apakah peniadaan cuti bersama akan efektif atau ada solusi lainnya? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Selamat siang Pak Trubus, salam sehat. Selamat siang Mbak Eva, salam sehat. Ya Pak Trubus, pemerintah memutuskan meniadakan cuti bersama Natal sebagai upaya untuk menekan penularan COVID-19. Nah, apakah langkah ini menjadi salah satu langkah yang efektif Pak Trubus? Iya, menurut saya ini bukan langkah yang efektif Mbak untuk menekan COVID, karena persoalannya adalah pemerintah sudah membuka mobilitas masyarakat. Itu. Kemudian yang kedua, pemerintah juga membuka tempat-tempat wisata, di mana kemudian tentu masyarakat akan mengunjungi tempat-tempat wisata itu di saat hari libur itu. Jadi meskipun ada larangan, misalnya ditiadakan cuti ini, tetap saja masyarakat akan melakukan aktivitasnya untuk libur. Sementara yang lainnya adalah tahun lalu sudah digeser, tidak ada libur cuti bersama juga gitu loh Pak. Ya. Jadi menurut saya ini kebijakannya kontraproduktif itu. Kenapa Anda sebut kontraproduktif, Pak? Iya, karena kita sudah membuka ini tempat-tempat wisata, membuka mobilitas masyarakat, kelonggaran-kelonggaran di mana masyarakat sekarang sudah melakukan mobilitas untuk istilahnya menggerakkan perekonomian. Kalau kemudian nanti cuti ini ditiadakan kan otomatis orang tidak bisa berpergian, dibatasi kan, otomatis kemudian mereka-mereka yang istilahnya UMKM ataupun pedagang-pedagang yang berjualan pun akan mengalami situasi yang tidak jauh berbeda dengan tahun lalu gitu loh Mas, antum Mbak. Oke, Anda sebut kebijakan ini tidak efektif. Nah, supaya efektif artinya harus seperti apa? Yang sudah dilonggarkan diketatkan lagi atau bagaimana Pak Trubus? Iya, kalau menurut saya yang sudah dilonggarkan sudah tetap aja jalan, yaitu dengan sekarang pengetatan di ini Mbak, di prokesnya itu. Kalau memang mau efektif ya tempat-tempat wisatanya ditutup gitu Mbak, seperti tahun lalu kan gitu. Jadi semuanya sektor-sektor yang di mana masyarakat selalu berkumpul, masyarakat untuk melakukan aktivitas-aktivitas liburan itu ditutup semua gitu. Jadi kalau memang mau efektif itu, tetapi kalau tidak ya akan tetap masyarakat akan tetap melakukan perjalanan, akan tetap bermobilitas, menurut saya itu Mbak. Baik, tempat wisata ditutup, apalagi Pak kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah untuk mencegah melonjaknya kasus COVID-19 di masa libur panjang? Iya, selain tempat wisata, menurut saya tempat-tempat di mana masyarakat sering berkumpul ya, sejenis-jenis seperti mal-mal itu Mbak, tempat-tempat mal, pusat perbelanjaan segala sementara ditutup aja dulu gitu. Kalau memang pemerintah meyakini bahwa ini akan menghadapi yang namanya penularan gelombang ketiga gitu Mbak. Tetapi kalau kita bicara data kan sudah ada penurunan kasus Pak. Jadi pemerintah mengambil langkah untuk pelan-pelan melonggarkan supaya ada pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Tanggapan Anda? Iya, kalau memang kebijakannya kan seperti itu. Artinya karena sudah melandai, ya kan, penularan COVID-nya sudah menurun, maka yang terjadi kemudian pemerintah kemudian melonggarkan segala aktivitas untuk menggerakkan perekonomian. Nah, kalau kemudian ada larangan untuk orang berpergian, untuk cuti tidak boleh, untuk berpergian tidak boleh atau dibatasi lagi, maka otomatis kan ini direm lagi. Kalau direm lagi, dengan demikian akan timbul masalah baru di mana kemudian menurut saya tidak akan banyak berpengaruh di mana tempat-tempat di masyarakat akan berkumpul tetap ada gitu. Oke, kalau tidak ditutup tetapi kapasitasnya yang dikurangi, dibatasi bagaimana? Efektif tidak? Kalau itu bisa Mbak, jadi dibatasi saja supaya masyarakat tidak istilahnya berduyun-duyun, bergerombol-gerombol atau istilahnya itu datang secara istilahnya menumpuk gitu ya di satu tempat. Jadi itu dibatasi saja kapasitasnya, misalnya sebatas 60% atau 70%. Nah, kalau yang dulu kan dibatasi sampai 50% misalnya. Jadi ada pembatasan-pembatasan Mbak. Kalau memang mau semuanya dilakukan, semua sektor dibatasi semua gitu. Karena kalau tidak ya nggak akan berpengaruh banyak, akan sia-sia saja gitu loh Mbak. Karena mobilitas masyarakat tetap tinggi gitu.
Oke, jadi harus didukung dengan pembatasan jumlah ya untuk kapasitas. Apalagi Pak, langkah efektif yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Ya, menurut saya ini percepatan mengenai ini vaksinasi, Mbak. Karena kan masyarakat pada umumnya kan juga vaksinasi belum ada yang belum lah. Menurut saya ini dipercepat untuk vaksinasi kedua. Nah, kemudian juga pemerintah sudah mencoba kan waktu itu sudah istilahnya membuat kebijakan namanya booster gitu kan, atau vaksinasi ketiga. Nah, ini kalau bisa itu vaksinasi ketiga segera dilaksanakan gitu loh, Mbak. Karena kan selama ini vaksinasi yang sudah 2 kali dilakukan, efikasinya sudah menurun gitu, Mbak. Karena ditengarai 6 bulan kan sudah menurun nih. Jadi harusnya pemerintah sudah menyiapkan lagi untuk vaksinasi yang ketiga gitu, Mbak. Jadi ini supaya masyarakat tetap bermobilitas aman, tetapi vaksinasi jalan. Dan di satu sisi ya prosesnya itu yang paling penting, di mana di situ pengawasannya yang diperketat gitu loh, Pak. Oke, kita bicara soal pengawasan, Pak. Perlukah juga ada sanksi untuk yang melanggar untuk tetap cuti ini, Pak? Harusnya seperti apa sanksi dan pengawasannya? Iya, menurut saya untuk mereka yang kategori melakukan pelanggaran ya tentu diberikan sanksi. Sanksinya harus jelas ini. Jadi ya kalau memang dilarang ya berarti sanksinya misalnya diturunkan. Kalau untuk PNS itu ya diturunkan misalnya jabatannya. Jadi sanksinya tidak hanya teguran lisan saja gitu. Atau kalau masyarakat sekedar denda administrasi ya itu tentu tidak akan efektif, Mbak. Jadi memang ini harus ada sanksi yang lebih tegas gitu kalau memang tujuannya semata-mata untuk masyarakat agar tidak bermobilitas gitu. Baik, terima kasih pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.